Kami sajikan berita-berita menarik selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI ND. Saudara, inilah kumpulan berita-berita sepekan Minggu 7 Agustus 2022 bersama saya, Ferry Soo. Kita awali dengan informasi, Padma ingatkan pemerintah untuk menyiapkan calon tenaga kerja secara profesional sebelum dikirim ke luar negeri. Selengkapnya dilaporkan Rosa Dalima. Peringatan ini disampaikan Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia dan Jaringan Nasional Anti TPPO Zero Human Trafficking Networking Gabriel Gua terkait dibuka kembalinya keran penempatan PMI ke Malaysia per 1 Agustus 2022 melalui One Channel System untuk mencegah migrasi ilegal human trafficking. Melalui keterangan persnya yang diterima RRI Senin pagi, Gabriel Gua kemukakan prasyarat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia mewajibkan calon pekerja migran Indonesia dipersiapkan kompetensi dan kapasitasnya sehingga mendapatkan sertifikat melalui Balai Latihan Kerja Luar Negeri BLKLN milik pemerintah maupun perusahaan pengerah pekerja migran Indonesia P3MI yang sudah terdaftar resmi di Kemnaker serta memiliki instruktur dan asesor yang sudah lulus dan bersertifikat. Dikeluarkan lembaga sertifikasi profesi bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Keran penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia kembali dibuka per 1 Agustus 2022. Kami dari Lembaga Hukum dan Padma Indonesia mengingatkan kepada pemerintah pasca dibukanya One Channel System ke Malaysia wajib memastikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak ECOSOC pekerja migran Indonesia yang masih berada di Malaysia sebelum tanda tanganinya MOU 25 Juli 2022 dan dibukanya per 1 Agustus 2022 ini. Lebih lanjut, Gabriel katakan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga mewajibkan semua calon pekerja migran Indonesia memproses semua dokumen dan prasyarat legal formal seperti paspor, visa kerja, pemeriksaan kesehatan, job order, jam sostek, jaminan asuransi, dan P3MI yang resmi melalui layanan terpadu satu atap LTSA serta terdaftar di BP2MI. Namun fakta membuktikan bahwa di NTT, BLKLN yang resmi dan memenuhi persyaratan formil baru ada 3 milik P3MI dan 1 milik pemerintah. Hal serupa terjadi pada LTSA di mana dari 4 lokasi masing-masing di Maumere, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Sumba Barat Daya belum optimal pelayanannya. Bahkan di Kabupaten Kupang dan Sumba Barat Daya Tambolaka terancam terbengkelai. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Dari Kabupaten Manggarai, Pemkab Manggarai gelar festival kopi bertajuk mewujudkan destinasi pariwisata baru Manggarai dari 1 hingga 7 Agustus 2022. Kita ikuti laporan Ai Elizabeth. Festival kopi ini merupakan kegiatan kolaborasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dan juga Kadin Manggarai. Bupati Manggarai Heri Nabit saat diwawancarai RRI mengatakan, festival kopi ini bermula dari adanya sertifikat kopi untuk kopi Arabica dan kopi Robusta, seperti hak kekayaan intelektual atau HKI untuk 3 kabupaten, yakni Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Setelah MOU dari 3 Bupati Manggarai Raya untuk membagi tugas dalam pengolahan kopi ini, Manggarai Timur bertanggung jawab untuk produksi kopi mulai dari penanaman sampai pada pengolahan pasca panen. Manggarai bertanggung jawab pada pengolahan seperti packaging, menumpukan minat dari anak-anak muda untuk membangun kedai kopi dan barista. Sedangkan Manggarai Barat sebagai tempat pemasaran karena didukung dengan pariwisatanya yang mendunia. Kabupaten Manggarai menurut Heri Nabit sudah melakukan pelatihan kepada anak-anak muda sejak tahun lalu sampai tahun ini, sehingga kedai kopi mulai bertumbuh. Dan saat ini Manggarai memiliki 22 merek kopi. Festival kopi ini menurutnya menjadi ajang untuk kemampuan dari teman-teman yang sudah berkarya di dunia perkopian. Ini juga menjadi alasan pihaknya membuat festival kopi ini yang digabungkan dengan Jazz and Coffee in Town.
kopi ini kan bagian dari ekonomi kreatif kita. Kita memberi ruang kepada teman-teman pelaku ekonomi kreatif untuk hadir di sana. Jadi anak-anak muda yang selama ini sudah bergerak sendiri-sendiri, musik ya di berbagai tempat, itu kita sediakan ruang sepanjang dari sore hingga malam sampai tanggal 7. Teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang string art, kita juga buka ruang untuk ada satu star juga untuk teman-teman dari Santo Damian, cacat. Itu disabilitas ya. Mereka selama ini juga kan berproduksi lukisan, souvenir dalam bentuk rosario. Ini juga menjadi embrio untuk Ruteng Kreatif Expo satu hari nanti, mulai dari kopi dulu. Menggerakkan kembali semangat. Tujuan ekonomi itu nomor 2. Manggarai bergerak kembali. Kami memang baru mulai dengan festival kopi, tapi tradisi minum kopi, tradisi menyeduh kopi itu sudah berlangsung turun-temurun. Karena itu kalau mau coba kopi yang enak itu datang ke kami. Sementara itu pelaku UMKM Jane dari Delawa Kopi yang ikut dalam kegiatan ini mengapresiasi program ini dan berharap agar kegiatan ini mampu semakin mempopulerkan kopi Manggarai sampai ke kancah dunia. Sangat senang, apalagi baru pertama kali dibuat di Ruteng. Kita juga baru merintis di dunia kopi lah. Harapan untuk kedepannya kopi kita lebih dikenal oleh banyak orang, terlebih khusus di Indonesia dan juga di luar negeri. Hal yang sama juga disampaikan Ronald, pelaku UMKM lainnya yang ikut dalam kegiatan ini. Ia berharap agar kegiatan semacam ini dapat rutin digelar, agar semakin banyak pengusaha kopi lokal asal Manggarai hadir dan mampu berkompetisi dengan pengusaha kopi dari luar Manggarai. Tanggapan saya bahwa ini merupakan salah satu dukungan dari pemerintah, dukungan yang baik bagi pelaku UMKM untuk bagaimana mereka bisa memasarkan kopi atau produk-produk lain supaya lebih dikenal. Lalu harapan saya berikutnya makin banyak lagi pemain-pemain lokal atau UMKM lokal untuk membangun daerah ini. Karena selama ini banyak pelaku UMKM itu yang datang dari luar daerah. Jadi semoga dengan semangat yang seperti ini yang dilakukan oleh pemerintah maupun UMKM bisa membangkitkan semangat orang lokal untuk bisa tumbuh dan berkembang dalam usaha-usaha yang ada. Untuk diketahui, selain Bazar UMKM, acara festival kopi ini juga digandeng dengan acara hiburan tradisional lokal dan festival jazz yang menghadirkan musisi asal Manggarai Ivan Nestroman. RRI SP Labuan Bajo, Ai Elizabeth melaporkan. Pemprov NTT menyepakati tarif masuk Taman Nasional Komodo resmi berlaku 1 Agustus 2022. Laporan Ferry Soo. Kita berlakukan hal ini terus sambil melakukan evaluasi apa yang kurang dan kita perbaiki. Kesepakatan ini terjadi dalam rapat Gubernur NTT bersama unsur Forkompinda NTT di ruang rapat kantor Gubernur NTT Senin 1 Agustus 2022. Pemerintah menyepakati tarif masuk Taman Nasional Komodo sebesar Rp3,750 juta resmi berlaku mulai 1 Agustus 2022. Menurut Gubernur NTT Victor Bungtilulai Skodat, tarif ini berlaku untuk wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, sementara Pulau Rinca tetap berlaku tarif normal. Jika ada pihak yang masih keberatan, maka dipersilakan untuk datang ke Pulau Rinca karena menurut Gubernur di sana ada sekitar 1.300 komodo yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Kita berlakukan hal ini terus sambil melakukan evaluasi apa yang kurang dan kita perbaiki. Konservasi ini antara 2 pulau saja, Pulau Komodo dan Pulau Padar. Kalau di Rinca sana Bapak melihat komodo, Rinca banyak 1.300 komodo di Rinca. Jadi kalau targetnya harganya itu harga seperti kemarin tetap sama, tidak berubah. Harga tidak ada naik. Hanya Pulau Komodo dan Pulau Padar dan seluruh perairannya itu disiapkan khusus untuk konservasi. Gubernur juga menjelaskan semua langkah termasuk kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo yang diambil Pemprov NTT bertujuan untuk mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas super premium. Kelemahan provinsi saat ini belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke publik. Namun ke depan menurutnya, Pemprov NTT akan melakukan sosialisasi aturan tersebut kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kita sedang mengurus lingkungan kita, alam kita dengan baik, apalagi di situ ada one and only in the world sebuah binatang purba di sana. Kita sedang memberikan pesan ke dunia bahwa kita peduli lingkungan, dan peduli lingkungan, konservasi itu tidak pernah murah. Dan sejarah dimanapun dalam riset tentang sebuah ekosistem dijaga, itu memang harus ekonominya disiapkan, tapi dia diatur dengan baik agar daya dukung, daya tampungnya tidak merusak tempat itu. Kami, saya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ibu Ketua DPR, dan seluruh Forkompinda ikut berperan aktif mulai hari ini untuk melakukan sosialisasi, dan kepada seluruh wisatawan yang hadir, kami akan menjaga kenyamanan keamanannya. Apabila ada yang terganggu, laporkan, kami akan tindak lanjut seluruh gangguan
Kamtimas yang membuat para wisatawan tidak nyaman di Labuan Bajo. Sementara Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Andus Setio Budianto menyatakan pihaknya telah menempatkan sejumlah anggota di Labuan Bajo untuk pengamanan. Dirinya mempersilakan masyarakat wisatawan atau pelaku usaha wisata untuk melaporkan kepada pihak kepolisian jika terjadi intimidasi terhadap mereka. Ancaman di daerah wisata itu memang ada seperti pengoboman ikan, ya. Tapi pengoboman ikan itu pun bukan hanya ditujukan untuk mencari ikan saja, tapi terindikasikan juga bahwa itu bagian daripada upaya untuk melakukan pengerusakan. Oleh karena itu, kami sudah menempatkan ya Direktorat Polair, ada beberapa kapalnya di sana, dan saya sudah tegaskan untuk melakukan tindakan keras. Tadi dalam rapat kami sudah sepakat dengan Pak Kajati, dengan Ketua Pengadilan Tinggi, bahwa kalau nanti kita dapatkan lagi, kita berhasil menangkap, melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut, maka hukuman maksimal yang akan diterapkan kepada para pelaku. Untuk diketahui, tarif baru ini berlaku untuk kunjungan ke Pulau Komodo dan juga Pulau Padar. Sedangkan ke Pulau Rinca, tarifnya tetap sama. Menurut pemerintah, alasan kenaikan ini diberlakukan demi aspek konservasi lingkungan di Pulau Komodo dan Pulau Padar dan mengurangi jumlah kunjungan di Pulau Komodo dan Pulau Padar. RRI Feriso melaporkan. Kita ke Kabupaten Manggarai Barat. Jambore daerah ke-9 tahun 2022 di Labuan Bajo resmi dibuka. Laporan selengkapnya disampaikan Asti Dohu. Jambore daerah ke-9 tahun 2022 dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Jambore daerah yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali ini diikuti 14 kuarcap kabupaten se-Nusa Tenggara Timur. Tanggal 31 sampai tanggal 1 itu melakukan berbagai persiapan, kemah, persiapan lokasi-lokasi kegiatan, venue-venue, sampai pada gladi kotor, gladi bersih upacara. Para peserta akan dites urinnya sekitar 50% peserta. Kemudian juga ada pemutaran film, penyuluhan tatap muka, kemudian juga nanti akan dilaksanakan semacam pengukuhan oleh Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Brigadir Jenderal Raden Nurhadi Yuwono, akan mengukuhkan seluruh peserta Jambore menjadi agen pramuka perang lawan narkoba. Panitia bersama Kuarda Provinsi menyiapkan bumi perkemahan di dekat stadion atau GOR Labuan Bajo pada tanggal 15 Juli 2022 dan para peserta sudah mulai berdatangan ke lokasi bumi perkemahan sejak tanggal 28 Juli 2022. Penjelajahan, halang rintang, kemudian kegiatan-kegiatan bekerjasama dengan pariwisata, mengunjungi berbagai destinasi di sana, juga kegiatan-kegiatan forum penggalang, diskusi, dan lain-lain. Ketua Kuarda NTT, Peter Manuk menjelaskan, Jambore daerah merupakan pesta pramuka penggalang usia 11-15 tahun. Kegiatan yang mestinya sudah dilaksanakan tetapi terkendala karena pandemi COVID-19, maka kegiatan baru dilaksanakan tahun 2022. Peter menerangkan, Jambore akan berlangsung pada tanggal 2-6 Agustus 2022 di dekat stadion atau GOR Labuan Bajo. Kegiatan akan dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tanggal 2 pagi dan ditutup oleh Wakil Gubernur pada tanggal 6 Agustus. Peter menjelaskan, Jambore daerah tahun ini berbeda karena bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan melakukan sosialisasi narkotika kepada para peserta. Selain kegiatan penyuluhan tentang narkoba, lanjut Peter, berbagai macam kegiatan akan dilaksanakan saat Jambore, seperti kegiatan-kegiatan rutin harian, kerohanian, apel pagi, apel sore, upacara buka tutup, kegiatan penjelajahan, halang rintang, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata mengunjungi destinasi tempat wisata, kegiatan forum penggalang, dan diskusi. Peter berharap pemerintah dan masyarakat Labuan Bajo mendukung Jambore daerah ke-9 tahun 2022 agar berjalan lancar dan sukses. Asti Dohu, RRI SP Labuan Bajo melaporkan. Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Ende dukung transformasi koperasi untuk ekonomi berkelanjutan. Selengkapnya Suimam melaporkan. Wakil Ketua Dekopinda Kabupaten Ende Yohanes Hebi pada acara sarasehan dalam rangkaian kegiatan perayaan Harkop ke-75 tingkat Kabupaten Ende pekan kemarin menuturkan dukungan tersebut dikarenakan koperasi merupakan badan usaha dan merupakan basis ekonomi masyarakat. Dijelaskan dengan perkembangan yang begitu cepat, ini merupakan sebuah tantangan kepada semua pelaku koperasi untuk bagaimana mampu beradaptasi serta berbenah diri dengan memperkuat organisasi manajemen permodalan, sarana usaha dan juga sumber daya manusia yang profesional dengan tidak meninggalkan jati diri koperasi
koperasi, yaitu tentang prinsip dan nilai-nilai dasar daripada koperasi. Dikatakannya perkembangan teknologi yang sudah mendorong perjalanan koperasi dengan perubahan yang begitu cepat bisa memberikan nilai tambah kepada koperasi-koperasi apabila masing-masing koperasi mampu bertransformasi untuk meninggalkan cara kerja yang lama dengan menerapkan cara kerja yang baru. Kelihatan juga bahwa akhir-akhir ini juga masih beberapa koperasi yang mempertahankan dengan pola-pola kerja yang konvensional. Lanjut Yohanes Hebi, kehadiran Dekopin sebagai organisasi tunggal gerakan koperasi punya tujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan koperasi dalam kedudukan sebagai pelaku ekonomi nasional. Dan memang Dekopinda yang ada di daerah itu menjadi garda terdepan untuk bagaimana menegakkan aturan-aturan perkoperasi sebagai penjabaran dari amanat Undang-Undang Dasar 1945. Itu sudah menjadi prioritas kehadiran koperasi. Ditambahkan dalam mendukung transformasi koperasi untuk ekonomi berkelanjutan, Dekopin mempunyai peran yang sangat strategis, yakni yang pertama, sebagai wadah memperjuangkan cita-cita dan nilai-nilai luhur koperasi dan menyalurkan aspirasi gerakan koperasi. Kemudian yang kedua, Dekopin merupakan wakil gerakan koperasi Indonesia, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang ketiga, Dekopin merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan koperasi untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Kembali dipercaya sebagai tuan rumah turnamen Suratin Cup 2022 menjadi penghargaan tertinggi yang diterima oleh pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Ende oleh pemerintah Provinsi NTT. Laporan Rosa Dalima. Kami menyampaikan terima kasih. Ini adalah penghargaan yang paling tinggi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Asprov PSSI NTT untuk penyelenggaraan turnamen ini. Sekali lagi kami menyampaikan limpah terima kasih. Dengan penghargaan yang diberikan tersebut atas nama pemerintah Kabupaten Ende dan segenap masyarakat menyatakan kesiapan untuk menyukseskan perhelatan dimaksud. Hal ini disampaikan dengan lantang dan tegas oleh Wakil Bupati Ende Ericus Emmanuel Rede dalam sambutannya pada acara pembukaan turnamen sepak bola Suratin Cup U17 di Stadion Marilonga Ende Selasa sore. Dikatakan Erik Rede, melalui turnamen ini diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit pemain NTT yang handal sehingga bisa mewakili daerah ke event yang lebih tinggi. Oleh karena itu tegas Erik kepada seluruh pemain, ofisial, manajer maupun wasit diminta untuk terus meningkatkan kualitas diri serta menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan. Kepada segenap masyarakat Kabupaten Ende, Erik Rede mengajak untuk menjadi tuan rumah yang baik dan menjadikan Ende sebagai tempat yang nyaman bagi semua peserta yang berasal dari luar. Kepada segenap masyarakat Kabupaten Ende, saya mengajak, saya menghimbau supaya kita jadikan kita sebagai tuan rumah yang baik. Kita sungguh menjunjung tinggi sportivitas, kita menghargai, kita jadikan Ende sebagai tempat yang nyaman, tempat yang baik, tempat yang menggembirakan bagi seluruh pencinta olahraga sepak bola. Sementara itu Ketua Asprov PSI NTT Petrus Christian Buik di kesempatan yang sama mengemukakan Pemkab Ende bersama legislatif dan seluruh masyarakatnya luar biasa karena siap untuk menjadi tuan rumah. Menurutnya NTT memiliki generasi berbakat di bidang olahraga apa saja termasuk sepak bola seperti daerah lainnya di Indonesia, namun sangat minim pertandingan. Bicara sepak bola di NTT, saya ini bukan pemain sepak bola. Nanti Pak Wagub, Pak Yosef akan bicara banyak soal sepak bola. Ya, saya bukan pemain sepak bola, tapi saya orang dari awal meyakini bahwa NTT ini punya bakat yang tidak kalah dengan daerah manapun di Republik ini, di Indonesia ini. Ya. Yang jadi persoalan adalah di NTT sini kita punya segudang bakat, begitu berjubel-jubelnya animo, tapi minim pertandingan, minim turnamen. Itu yang membuat bakat-bakat terpendam, bakat-bakat hebat kita tidak pernah muncul ke permukaan. Oleh karena itu lanjut Christian menjadi komitmen Asprov PSSI NTT untuk sebanyak mungkin menggelar berbagai pertandingan dalam upaya mengasah bakat dan minat generasi NTT. Suratin Cup dibuka dengan tarian gawi kolosal melibatkan 1.000 pelajar se-Kabupaten Ende. RRI Ende Rosa Dalima melaporkan. Pelaku pariwisata Labuan Bajo Manggarai Barat cabut kesepakatan mogok layanan wisata dan pemberlakuan boikot berakhir pada 3 Agustus 2022.
Kembali kita ikuti laporan Ferry Soo. Mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan membership PT Flowamor senilai 3.750.000 per orang per tahun. Para pelaku wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur akhirnya mengambil sikap untuk menyepakati kebijakan tarif tiket masuk Taman Nasional Komodo sebesar Rp3.750.000 per tamu per tahun. Sikap itu dibacakan Ketua Forum Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat, Formap Mabar, Rafael Todovela, dan didampingi para pelaku wisata di Polres Mabar, Rabu 3 Agustus 2022. Rafael menyatakan pihaknya mendukung kebijakan kenaikan tiket Rp3.750 ke Taman Nasional Komodo, menjamin Labuan Bajo aman dan tertib bagi masyarakat dan wisatawan di Labuan Bajo, mencabut pernyataan boikot bersama, dan pemberlakuan boikot berakhir sejak 3 Agustus 2022, serta melakukan pengawasan independen terhadap PT Flowamor sebagai pengelola wisata Taman Nasional Komodo dan siap mengevaluasi kebijakan ini apabila merugikan kepentingan masyarakat. Rafael juga secara pribadi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Manggarai Barat, TNI dan Polri yang telah terganggu oleh situasi tidak kondusif di Labuan Bajo. Kami Asosiasi Pelaku Wisata Manggarai Barat yang tergabung dalam Forum Mabar mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan membership PT Flowamor senilai Rp3.750.000 per orang per tahun. 2. Menjaga Kamtipmas di Labuan Bajo, Manggarai Barat. 3. Mencabut nota kesepakatan Asosiasi Pelaku Wisata pertanggal 30 Juli dan memulai kembali aktivitas pertanggal 3 Agustus 2022. 4. Melakukan pengawasan independen kepada PT Flowamor dan mengevaluasi setiap tahun apabila kebijakan ini berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat Manggarai Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Z. Joni Libeng, mengatakan pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan diskusi serta dialog bersama 19 asosiasi pelaku pariwisata di Labuan Bajo yang sempat memboikot seluruh akses wisata di Labuan Bajo. Menurutnya, sosialisasi dan dialog sangat cair. Pemerintah maupun asosiasi pelaku pariwisata saling menerima dan berkomitmen untuk membangun pariwisata di Labuan Bajo. Pemerintah maupun 19 asosiasi itu pun saling menerima dan berkomitmen untuk membangun pariwisata di Labuan Bajo ini dan juga bersepakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai sehingga wisatawan dapat berkunjung di Labuan Bajo, ekonomi masyarakat pun bertumbuh dengan baik, segala aktivitas ekonomi rakyat itu dapat berkembang dengan baik. Dari pantauan RRI saat ini di sejumlah titik vital seperti bandara dan pelabuhan sudah berjalan normal. Para pelaku wisata sudah menjalankan aktivitas seperti biasa setelah aksi boikot mereka berakhir dan dicabut 3 Agustus 2022. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Hingga saat ini masih banyak usaha ekonomi kreatif Nusa Tenggara Timur belum berbadan hukum, baik CV, PT maupun izin usaha lainnya. Selengkapnya dilaporkan Franda Garus. Kabid Ekonomi Kreatif Disparekraf NTT Joni Rohi Esa kepada RRI Selasa kemarin mengatakan potensi ekraf sendiri hidup, tumbuh, berkembang di tengah masyarakat. Hampir seluruh dunia mulai menempatkan kekuatan ekraf sebagai sebuah daya tahan untuk menghadapi tahanan ekonomi. Untuk itulah diperlukan upaya serius dari pemerintah untuk memberikan dukungan dan pengembangan ekraf di daerah sebagai salah satu solusi penopang ketahanan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi domestik. Data dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa ada 86.928 usaha ekonomi kreatif yang ada di NTT dari 17 aspek dengan kekuatan terbesar pada kuliner sebesar 64,22%, fashion sebanyak 16.082%, serta kria sebanyak 12,73%. Sementara aspek kelembagaan baru mencapai 168 unit usaha berbadan hukum, PT atau Persero, 386 CV, 5.343 memiliki izin khusus dan 96 unit yang mengantongi izin lainnya. Nah, ini tantangan tersendiri bagi kita, bagaimana mendorong, memfasilitasi teman-teman pelaku untuk bisa dengan legal standing yang ada, Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya, sudah lebih mudah lagi untuk pendaftaran nomor induk berusaha lewat OSS, sistem online permohonan perizinannya, dan sudah ada aplikasi-aplikasi seperti AHU yang bisa dimanfaatkan untuk aspek pendaftaran, dan itu sangat mudah sekali. Menurutnya, peran pemerintah belum cukup maksimal dalam mendorong aspek pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha, sehingga pihaknya kemudian
kemudian berusaha membuat regulasi untuk melindungi usaha ekraf, terutama membangkitkan ekosistem ekonomi kreatif mulai dari riset, pendidikan, infrastruktur, sistem pemasaran, fasilitas kekayaan intelektual, dan perlindungan hasil kreativitas. Tujuan regulasi ini juga diharapkan mampu mengembangkan ekonomi kreatif sehingga bisa dioptimalkan kembali. Memang kita butuh kerja keras kolaboratif gitu. Dalam pendekatan pariwisata dikenal dengan pendekatan pencahelix gitu, yaitu stakeholders yang sangat berperan di dalam upaya-upaya pengembangan pariwisata, antara lain dari government sendiri, kemudian para pelaku, kemudian akademisi, kemudian komunitas, masyarakat, dan juga peran daripada media. Ini harus bersinergis, harus bersama-sama, tidak harus parsial gitu, harus bergerak bersama-sama sehingga apa yang kita inginkan ini bisa capai secara berdaya guna dan berhasil guna. Pihaknya juga telah melakukan MOU bersama Kementerian Kemenkumham untuk memfasilitasi berbagai upaya pembinaan, pengembangan, pendaftaran terkait dengan pelaku UMKM ekonomi kreatif. Selain itu, Disparekraf NTT juga akan berupaya untuk melakukan pendampingan, promosi maupun event bagi para pelaku ekraf agar produk mereka lebih dikenal luas, sehingga bisa terjadi peningkatan transaksi baik secara lokal maupun nasional bahkan internasional. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Dari dunia olahraga, skuad Perse Ende yakin tampil gemilang dalam Liga Pelajar Suratin Cup U17 tahun 2022 dan menargetkan juara di kandang sendiri. Laporan Rovinus Vula. Setelah melakukan uji coba dengan tim senior, skuad tim Perse Ende siap tampil dalam Liga Pelajar Suratin Cup usia 17 tahun tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 di Ende. Demikian disampaikan Ketua Askap Ende Sabri Indradewa ketika dikonfirmasi RRI terkait kesiapan skuad tim Perse Ende usia 17 yang turun dalam laga turnamen Suratin Cup usia 17 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sabri mengatakan skuad tim Perse Ende yang tampil dalam laga turnamen Suratin Cup usia 17 diambil dari hasil seleksi turnamen Liga Pelajar dan semua pemain melalui seleksi. Untuk penampilan skuad tim Perse Ende usia 17 dalam laga Suratin Cup 2022, walaupun dengan waktu yang sangat singkat, mulai dari proses seleksi dan latihan terpusat, pihaknya yakin skuad tim Perse Ende usia 17 tahun mampu tampil terbaik. Dijelaskan dari hasil uji coba yang sudah dilakukan dengan tim senior Perse Ende, skuad tim junior Perse Ende usia 17 sudah bisa mengimbangi tim senior. Dan dari hasil pengamatan, kerja sama tim junior Perse Ende sudah berjalan bagus. Uji coba yang sudah dilakukan itu dengan tim senior ketika ya Perse junior ini Suratin ini sudah bisa mengimbangi teman-teman di senior, dan kita melihat bahwa ya teamwork mereka sudah berjalan dengan bagus, dengan baik. Ya tentunya ada keyakinan ya dari tim, ya saya Pak Arif selaku Ketua Perse dengan teman-teman pelatih itu tentunya memiliki sebuah harapan, ya bukan saja kita, ya masyarakat kabupaten ini pada umumnya. Lanjut Sabri, tentunya ada keyakinan dari Askap Ende, Ketua Perse Ende dan pelatih bersama masyarakat Kabupaten Ende bahwa pemain Perse Ende mampu meraih juara karena mereka sudah sangat maksimal. Sementara Ketua Perse Ende Arif Rahman mengatakan sesuai dengan rencana tim, mulai dari proses seleksi dengan durasi waktu yang sangat singkat untuk kegiatan Suratin Cup 2022, kondisi pemain Perse Ende dalam persiapan untuk turnamen Suratin Cup 2022 sangat optimis karena para pemain diambil dari hasil seleksi Liga Pelajar sehingga semua yang terbaik ditampilkan dalam turnamen Suratin Cup 2022. Arif mengatakan dirinya sangat optimis melihat kondisi, stamina, kesiapan, strategi dari pelatih yang telah meramu para pemain dalam uji coba yang dilakukan. Sangat optimis dengan kemampuan para pemain skuad tim Perse Ende usia 17 akan tampil yang terbaik. Kondisi anak-anak kita dengan kesiapan strategi daripada pelatih yang telah meramu mereka dalam satu tim yang baik melalui uji coba yang mereka lakukan, saya sangat optimis sekali dengan kemampuan daripada anak-anak kita itu. Artinya mereka siap untuk tampil di Suratin Cup tahun 2022 di Ende. Ya kalau target sebagai tuan rumah pasti targetnya kita harus juara. Arif menambahkan semua pemain Perse yang seleksi untuk turnamen Suratin Cup usia 17 tingkat Provinsi 2022 benar-benar semua sudah sangat siap untuk tampil dengan target sebagai tuan rumah pasti juara. RRI Enerovin Sula melaporkan. Kembali dari Manggarai Barat, Humas Indonesia gelar The First Indonesia Day and ESG Award IDES di Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
Kegiatan ini merupakan event pertama di Indonesia yang mengangkat tentang program komunikasi atau PR kehumasan, strategis berbasis pada praktik terbaik penerapan diversity, equity, inclusion, DEI, serta environmental, social governance (ESG) di organisasi. Dalam sesi konferensi yang bertajuk Inclusive Digital Communication Strategy for Indonesian Sustainable Future, sesi konferensi ini menghadirkan narasumber para expert di bidang komunikasi dan juga teknologi, antara lain ada Direktur Tata Kelola dan Kemitraan yang dilapuk sebagai keynote speaker, Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Kominfo Fadila Matar, Sekretaris Perusahaan Indonesia Financial Group (IFG) Beko Setiawan, serta Corporate Affairs Director Nestle Indonesia Sufintri Rahayu. Dalam pengantarnya membuka sesi konferensi, founder dan CEO Humas Indonesia Asmono Wikan menyampaikan unsur penting komunikasi dan juga peran humas dalam sebuah organisasi. Komunikasi menjadi penting dan itulah yang kami kompetisikan. Kami ingin mengajak Anda semua, Bapak sekalian, praktisi humas dan pihak di seluruh korporasi dan lembaga di Republik ini untuk mengolah komunikasi sebagai sebuah instrumen strategis bagi organisasi. Saya dalam setiap pidato di mana-mana, setiap event mengatakan humas adalah fungsi strategik dari manajemen. Tanpa humas yang kuat, saya kira pimpinan organisasi kita juga akan tidak. Makanya dalam banyak kesempatan saya juga menyampaikan humas adalah advisor dari bos. Humas harus menjadi bagian dari policy. Fadila Matar mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama kali dilaksanakan di Labuan Bajo dengan mengusung tema penting seperti keberagaman, kesetaraan, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola. Saya pertama-tama tentu mengucapkan selamat. IDEAS pertama kali dilaksanakan di Labuan Bajo, lalu beberapa tema penting seperti keberagaman, kesetaraan, kemudian inklusi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola itu kita gaungkan di sini. Dan itu adalah tugas utama Bakti yang menjadi lokomotif dari afirmasi-afirmasi pemerintah. Kami membangun wilayah-wilayah yang tidak dibangun oleh swasta. Kami menghadirkan sinyal 4G zaman ketika Pak Joni G. Plate, kebetulan juga orang NTT, itu meminta memigrasikan semua teknologi seluler kita dari 2G menjadi 4G supaya semua orang bisa terinklusi dalam ekonomi digital. Itu bukan persoalan mudah Pak, tapi tetap kami lakukan. Dan Labuan Bajo tadi Pak Hasim sudah sampaikan, termasuk yang menikmati sinyal yang luar biasa ya. Labuan Bajo awalnya masuk dalam kategori wilayah-wilayah yang tertinggal, terluar atau terpencil 3T yang memang menjadi basis dari pembangunan Bakti. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Meruora Labuan Bajo dan dihadiri oleh lebih kurang 100 peserta dengan 3 sesi yakni konferensi, workshop, dan Ideas Indonesia DEI and ESG Award untuk pertama kalinya. Dengan kegiatan ini tentunya para penyelenggara berharap komunikasi dan juga digitalisasi bisa berjalan seirama dan masyarakat memahami betul hal ini dan menerapkan dalam kegiatan keseharian untuk menunjang perekonomian lebih baik lagi dengan memanfaatkan jaringan yang ada untuk komunikasi digitalisasi, baik untuk kegiatan-kegiatan humas, organisasi maupun masyarakat umum. RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Kita ke Kabupaten Flores Timur terkait persiapan ASKAP Flores Timur menjelang digelarnya Altari Memorial Cup di Kabupaten Lembata September mendatang. Selengkapnya kita ikuti laporan Veranda Garus. Ketua ASKAP PSSI Flotim Yosef Tuadolo kepada RRI Jumat kemarin mengatakan, seleksi pemain Altari Memorial Cup sudah dilakukan sejak tahun 2021 lalu. Namun karena adanya penundaan hingga tahun 2022, seleksi tersebut tidak diteruskan. Untuk persiapan ETMC tahun 2022 di Kabupaten Lembata bulan September mendatang akan dipanggil para pemain yang telah diseleksi sebelumnya ditambah dengan seleksi dari divisi utama Piala Bergilir Bupati Flotim tahun 2022. Rencana kami bukan 23 yang dipanggil, tetapi kami akan memanggil pemain seleksi tahun kemarin yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan atau regulasi PSSI, syarat usia atau tahun kelahiran, ditambah dengan hasil pantauan tim pemantau pada saat pelaksanaan divisi utama Liga 1 ASKAP tahun 2022 tahun ini. Diharapkan setelah kompetisi ini yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2020 mendatang, dilanjutkan dengan pemanggilan para pemain untuk dilakukan seleksi. Terkait dengan persiapan kesehatan khusus untuk para pemain yang akan terpilih nantinya, akan dilakukan tes lengkap salah satunya pemeriksaan vaksin dosis 1 dan 2. Terkait kesediaan paguyupan Labuan Timur di Kabupaten Lembata melalui para tokoh yang sudah saya hubungi, di antaranya Bapak Sakrias Paun, juga Bapak
Aloysius Kedang sudah melakukan langkah-langkah persiapan bersama penghubung dari Panitia Tertarik Mekap Kabupaten Lembata, dalam ini Pak Roli Betikeneng, telah dilakukan pengamatan pada beberapa tempat yang bakal diinapi oleh tim Perseptim Flores Timur, dan mereka menyatakan siap menerima tim Perseptim Flores Timur untuk berlaga di Kabupaten Lembata pada LTMC di 2022 ini. Dirinya menargetkan ASKA Perseftim akan masuk hingga babak semifinal dan bahkan bisa mengikuti hingga pertandingan selanjutnya. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Berita dari Kabupaten Flores Timur menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita sepekan pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ferry Soo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan berita-berita sepekan hasil produksi RRI ND. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download